ancaman, gengs. Mas coba lihat SMS-nya kayak gini. Awas kalau lu bikin adek gua nangis lagi, lu bakal urusan sama gua. Kakaknya juga sih, gue jadi dia juga. Jadi kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh kakaknya Srika ini sangat wajar banget. Tapi di sini yang nggak wajar itu adalah ketakutan dari klien kita yang namanya si Andra ini. Alasan lu untuk mengundang tim Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan lu karena lu juga takut dengan kakaknya. Iya benar. Oh sebenarnya maunya gimana emang? Gue maunya putus sama dia tapi Putus. Lu cupu banget sih, udah lu aja nyelesain masalah sendiri. Lu dong. Gua ngelihat kalau si Andra ini emang maaf aja nih gengs, dia adalah seorang laki-laki yang rada kurang bisa menentukan sikap, laki-laki yang kurang tegas. Ya mungkin karena lo terlihat lenje di depan dia kali, jadi bisa seenaknya sama. Iya, lu sih. Oh mungkin jadi cewek, jadi kebalik ya. Iya. Nah, sekarang di mana cewek lu itu? Gimana? Coba telepon. Kira dari situ gue nyuruh si Andra untuk nelpon Rika dan nanya keberadaan Rika di mana. Halo, Rika lagi di mana? Lagi di mana? Ya, lagi nongkrong sama teman-teman aku di tempat biasa sayang. Apa ya, Bang? Oh, dia lagi nongkrong. Gimana sih? Biasa. Di jalan mana? Halo? Di tempat biasa gue tahu. Oh tahu. Masih lama? Halo, sayang. Halo, masih lama nggak di situ? Ya, agak lama sih, masih agak lama. Aku kenapa, sayang? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini rada kebalik sih gengs. Klien kita adalah cowok, pasangannya yang cewek, yang mana cewek ini suka nongkrong. Nah ini kalau misalnya nih, kalau gua cuman nanya-nanya aja sama lu, kalau nantinya akan ngelapor sama kakaknya juga, terus kakaknya ngelabrak lu takut nggak sama kakaknya? Enggak kan? Kakaknya bawa-bawa kayak. Lah gue enak aja ada gue. Pikir gua tukang pukul. Jadi dia benar-benar tidak tahu lagi mau harus berbuat apa dengan pasangannya si Rika ini karena ketakutan dia tadi sama kakaknya. Akhirnya kita langsung sama Komo dan sama tim untuk datang langsung ke tempat tongkrongannya Rika. Lo kenal nggak sama teman-teman geng ini? Gue sih Enggak. nggak kenal. Oh selama pacaran kan udah dikenalin sama teman-teman nongkrongnya? Enggak. Kenapa? Tapi ya gitu gue nggak kurang seret sama temen-temennya. Ntar Oh yang emang lo yang nggak mau berbaur? Enggak, maksudnya kurang seretnya di sini adalah karena dia nggak ngenalin elu sama teman-temannya atau emang elunya yang nggak mau dikenalin sama teman-temannya? Emang itu dia nggak maksudnya. kenalin sama temen-temennya dan emang gue ngelihatnya juga udah nggak Dan seret lo sama- emang nggak mau berbaur juga? Iya. Tapi gue Bentar. Abangnya nelpon lagi. Coba nggak tuh jangan penasaran. Halo? Itu di mana? Iya bang, bentar bang. Ini juga. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Halo? Halo, ya. Udah dari telepon nggak diangkat sama Rika. Iya, gue nggak tahu. Ntar ini gue lagi mau nyamperin Rika bang. Ntar gue suruh pulang. Iya, iya. Di situ si Andranya sangat ketakutan banget angkat telepon dari kakaknya si Rika ini. Andra disangka kakaknya kalau selama ini tuh Rika pergi selalu pergi pulang lama nggak jelas main kemana tuh sama si Andra. Ya ini lu kenapa ini emang sering kayak gini terjadi misalnya Iya, kayak bisa emang. dia udah telat pulang, abangnya Iya. pasti ngubungin lo. Abangnya pasti ngubungin gue. Separah apa sih sebenarnya abangnya itu ngomong sama lo atau nggak ultimatum lo tentang hubungan lu sama si Rika, misalnya kayak cuma pernah nyamperin lu terus nonjokin lu atau Iya, pernah. Ya dianya juga nggak berani juga untuk Ya ngomong sama sih, kakaknya makanya gitu. itu jadi susah, Ya gue jadi udah. lo bingung. Dan setelah gue sampai di tempat nongkrongannya dia, ternyata dia itu nongkrongnya di warung dan sama cowok-cowok motor. Gua kaget banget. Itu tuh sampai gue lihat. Hah? Oh itu cewek lo. Kayak gitu. Itu dia cewek lo. Gua nggak nyangka seorang perempuan anak SMA nongkrong di warung, gengs. Dan disitu gue kaget banget, gue ngerasa sebagai cewek, gue baru pertama kali ngeliat cewek yang mainnya di lingkungan seperti itu. Oh my god, Oh lo, yaudah gue sekarang gini aja deh. Lu kan emang nyamperin dia. Lu coba ajak dia pulang karena abangnya juga udah nyuruh dia untuk pulang. Coba lo ngomong Udah baik-baik marah-marah dulu sama ya. lu. Akhirnya gua membiarkan si Andra ini turun dari mobil. dan akhirnya di situ Hai, sayang. Ayo pulang. Oh itu tuh ceweknya tuh. tapi Dia kayak lagi dia ngomong. ngobrol berdua. Abang kamu tadi nelfon aku tahu. Terus Terus dia nyariin kamu.
Udah, Nggak mau, aku udah janjikan sama teman-teman dari tadi, udah asik di sini sayang. Sini deh kamu duduk sini. Tapi yang gue lihat sama Damita di sini, si Rikanya nggak mau dibilangin oleh si Andra, malah dia mencoba untuk ngelawan si Andra. Dan yang gue lihat respon dari Rika nggak mau dengerin apa kata Andra, dan dia malah berantem berdebat. Aku nggak enak dong sama teman-teman aku udah janji sayang. Kamu gitu sih? Kamu gitu, kamu marah. Kelihatan banget kalau si Rika ini tidak pengen diganggu oleh si Andra. Dan gak lama dari situ datanglah. Hai Don. Gila, Cipika-Cipiki emang cowok. Oke, Cipika-Cipiki itu buat zaman sekarang sangat biasa banget. Tapi ini masih sekolah, gitu. Enggak, maksudnya mungkin emang si ceweknya ini emang akrab dengan semua orang kali ya, gitu. Jadi ya memang bisa juga, emang tipenya friendly banget. Cuman se-friendly-friendlynya dia harus menghargain sikap cowoknya lah. Disitu ada cowoknya dan gak sakrab itu juga sih menurut gue kalau sama temen. Kamu kemana aja sih? Kok tambah ganteng ya? Ah, bisa aja loh. Kok WhatsApp gue gak pernah dibales sih? Ah, lu balapan mulu. Nah, gue kapan diajak balapannya? Nonton aja kali ya. Oh, sekarang ke sana? Nah, gue juga sama temen-temen mau ke sana. Boleh. Ya, ayo, kamu pulang. Siang aku lagi ngomong sama temen juga. Ada yang cabut. itu siapa yang cabut tuh? Itu temen yang lain kan. Gak enak kalau sama teman-teman aku. Abang kamu ntar marah ke aku. Aku bawel. Mau pulang kan? Siapa mau pulang? Orang aku mau nonton balapan. Dan di situ gue kelihatan banget kalau si Andranya udah kesel banget dengan apa yang dilakukan oleh si Rika. Yang gue lihat tuh Andra cuma bisa pasrah karena sifatnya yang kurang tegas untuk bersikap sama ceweknya. Sekarang gini, kamu mau ikut? Ya udah, kalau nggak mau ikut nggak usah. Pokoknya aja apa di sini. Akhirnya setelah itu Rika nggak lama cabut naik motor dan Andra pun balik. Dan dia bilang sama kita untuk ngikutin si Rika sama teman laki-lakinya itu. Nah, dia emang sering untuk gaul sama teman-teman tongkrongannya yang kayak gini, yang ikut balap-balapan. Iya, emang sering sih. Tapi gue kan udah ngasih tahu. Oh, udah pernah ngasih tahu. Terus gue jangan terlalu sering ngumpul-ngumpul sama yang kayak gitu kan nggak baik. Iya, lo Tapi bilang. dia malah bilangin gue itu nggak asik lah, nggak gaul. Kita ikutin, mereka naik motor, mereka ngebut banget bawa motor. Dan akhirnya kita lihat ternyata si Rika itu banyak banget itu kumpulannya. Oh ini anak gengnya dia. Iya, gila. Dan ini biasanya dia selalu sering kayak gini tiap sore. Iya. Kayak gini. Setiap sore, setiap pulang sekolah. Ternyata waktu kita ikutin si Rika ini pergi ke tempat tongkrongannya sebagai tempat trek-trekan motor. Dan di situ gue tambah shock banget. Gue ngerasa ada yang udah nggak beres sama sifatnya Rika. Mana kagak, itu lagi ngobrol sama temen-temennya dia. Tuh. Oh ini nih motor siapa tuh? Iya, tuh. Nah, Mending kita sekarang gimana sih? Apa kita tunggu aja di sini dulu, kita harus lihat dulu apa yang dilakuin sama dia. Terus karena kalau kitanya keluar pasti bakal bikin heboh kan, ada banyak kamera. Dan dari mobil kita ngeliat si Rika ini udah asik-asikan ngobrol sama teman-temannya yang lain. Di situ yang gue lihat yang tambah gue kagetnya lagi. Tuh, lihat, Om, peluk kan. Aku melayang tetap Itu dia naik motor siapa? Itu siapa, lo kenal nggak? Itu siapa dia naik motor siapa tuh? Enggak sih, menurut gue ini udah nggak wajar aja ya. Selagi dia tahu dia punya cowok. Kenapa dia tiba-tiba naik motor sama cowok sih? Dan dia mesra banget kayak gitu, nggak wajar aja mau kalau itu teman. Itu dia masih rangkul-rangkulan tuh, masih nyandar di baunya si cowok itu. Dan ini bikin si Andra yang jadi jealous kenapa si Rika naik motor dengan laki-laki ini. Andra pun kesal, cuman itu masih gue tahan sama Komo untuk dia tidak melakukan hal-hal dengan emosi. Emang bener kayak gitu cewek gue. Kalau yang gue rasa ya, gue ambil tuh dia mungkin nyaman dengan lingkungan dia yang kayak gini. Ya nggak sih, sedangkan lo nggak bisa masuk ke lingkungan dia yang kayak gini. Jadi dia pasti lebih nyaman sama temen-temennya, dan sedangkan sama lo dia jaga jarak banget kan. Jarang dia bisa. Itu kebut-kebutan tuh. Dia kebut-kebutan sama cowok tadi. Lah ngapain kebut-kebutan sih? Kalau jatuh gimana coba? Si Rika ini emang sangat nikmatin banget dia ikutan balap liar, meskipun balap liarnya emang bahaya banget, gengs. Dan gue ngerasa Rika tuh nyaman banget berada di situ. Mereka kebut-kebutan lah, mereka bonceng-boncengan. Dan sekarang dia yang bawa motor kan? Dia yang bawa motor ya? Oh my god. Gila, dia yang bawa motor. Terus cowok yang tadi Cowoknya yang digonceng, dia sekarang ngeboncengin dia. peluk dia.
Dia memang bener-bener kurang figur cowok sih. Iya, kok kayak gini, pantas Cowoknya aja kayak cewek lu gini, kayak gitu. makanya cowoknya kayak gini, abangnya keras, ya udah jadi lah kayak gini. Gak ada yang ngebimbing dia sebenarnya. Itu dia sekarang bawa motor tuh berputar. Ini jalan raya banyak motor, jadi nggak pakai Bayangin kalau helm itu adek sekali. gue gitu loh. Aduh. Dan di situ kita ngeliat dia beberapa kali ikut balapan liar sama teman-temannya dan tiba-tiba aja Kita nggak tahu juga alasan dia apa kayak gini. Ngapain mereka pada kabur? Kayak polisi Pada deh. kabur apa? Polisi Ada ayo polisi. kita kabur. Cabut. Kita nggak tahu juga alasan dia apa kayak gini. Ngapain mereka pada kabur? Kayak polisi Pada deh. kabur apa? Polisi Ada ayo polisi. kita kabur. Cabut. Ternyata polisi datang ke tempat tongkronnya mereka, makanya akhirnya mereka itu pada bubar. Mereka karena mereka mungkin bikin kekacauan lah di jalan raya dan mereka pun langsung panik, mereka pergi. Dan gua langsung konfirmasi dengan Vanos dan juga sama Maul untuk kita ngikutin motornya si Rika. Dia kabur ke sana masuk gang yang kecil gitu. Iya, tim rider jalan ya, tim rider jalan. Ketemu, panas, rider bos. Mana, coba ambil lokasinya sama gua. Akhirnya kita fokus sama si Rika, kita ikutin si Rika. Tiba-tiba kita lihat si Rika udah Tuh. Lu ngapain? Weh. Ih, dia ngapain keluar sih? Aduh, ibu-ibu. Nggak, itu tadi dia ngapain? Dia apa? Dia tabrakan sama ibu-ibu itu. Tadinya gue pikir kita akan kehilangan jejaknya si Rika, tapi ternyata dia berhenti di sebuah gang yang mana di gang itu dia lagi berantem sama ibu-ibu. dia pun nggak ada respect yang apa ya, dia sangat emosional. Sikapnya Andra nengahin mereka berdua nggak bisa bikin cewek nurut. Ini berantemnya karena apa gitu? Gue juga nggak tahu tadi ya si kayaknya sih si nabrak Rika ini sih ya, nabrak mobil nabrak. ibu-ibu itu. Soalnya itu motornya deket banget sama mobilnya setengah. Gila, kok dia Udah kolot banget sih? Udah minta maaf aja, udah biar kelar masalahnya gitu. Itu orang tua, harusnya dia bersikapnya harusnya nggak gitu lah. Tuh, emang nyolot tangan si ibunya dari tadi itu cuma diem gitu. Iya, makanya ibunya sama sekali nggak marah-marah gue lihat. Dan cukup lama mereka berdebat si Rika sama ibu-ibu ini. Akhirnya ibu-ibu ini pun pergi. Sekarang aku nggak apa-apa. Aku sehat-sehat aja. Mobil depan maju dong. Dan di situ pun Rika sama Andra terus berdebat, dan yang gue rasa, yang gue lihat itu Rika nggak mau dengerin omongannya Andra, nggak mau ikut Andra, dan Rika pun malah Dia tiba-tiba aja langsung naik motornya dia dan langsung pergi ninggalin si Andra. Si Rikanya mana? Dia mana? Lah, kok dia Dia kabur pergi sih? lagi, lo nggak bisa nahan dia. Gue udah nahan nih, gue mau ditabrak sama dia. Dia nggak dengerin gue, dia nggak peduli lagi kayaknya sama gue, langsung main tinggal aja. Enggak, tadi dia berantem sama ibu-ibu itu ngapain? Gara-gara apa? Gara-gara dia nabrak mobil si Dan yang marah-marah si Rika. Iya. Di situ gue antara mau marah sama dia, mau kesel sama dia, tapi gue juga sedih dengan apa yang udah diterima sama dia, gengs. Dan setelah dari situ kita benar-benar nggak tahu lagi kehilangan jejaknya Rika, dia nggak tahu kemana. Ternyata si Andranya ngomong sama gue kalau besok Gue minta tolong lu sama lu ke rumahnya Rika buat bantuin gue ngomong sama kakaknya kalau Rika itu emang kelakuannya kayak gini, suka balap-balapan. ya lu nya berani nggak ngomong sama Lo kakaknya? udah yakin belum? Udah waktu yang pas belum lo mau ngomong sama Berani nggak lu? kakaknya? Siap sih gue ngomong Ditelepon sama aja kakaknya. lo Makanya gue takut. minta tolong sama tim katakan kudus buat bantuin gue. Ya udah bener lu berani. Berani. Ya udah kalau gitu kita close aja deh untuk hari ini. Besok kita janji lagi ketemuan, kita ke rumahnya si Rika. Dia udah nggak kuat lagi karena si Rika yang tidak menghargai dia sama sekali. Akhirnya dia menerima atau mengambil keputusan. Kita melanjutkan pengintaian itu besok. Oke, sekarang kita masuk di hari kedua ya Daminta ya. Yang mana hari ini kita akan langsung menuju ke rumah cewek lu, si Rika, dan nantinya dia akan ketemu nih. Bahkan di situ gue udah mulai ngelihat kalau abangnya ini udah mulai emosi banget sama si Andra. Anda tertekan karena sikap kakaknya itu. Iya bang, tapi gue Udah lu duduk. biasa, Bang. Lu duduk. Lu enggak melawan gue. Dia kakaknya makin chaos. Udah, gua keluar ya, gua keluar.
Sorry bos. Nih, lu pengen tahu kan siapa kita kan? Kita niat Oke. kesini buat baik-baik. Gua ngejelasin sama lu nih, gua Komo ini udah minta ini tim dari Katakan Putus. Dan di situ kakaknya pun kaget ngeliat kita. Gue maklumin itu sih, cuman karena kita nggak tahu mau gimana lagi daripada mereka berantem, akhirnya kita ngomong sama kakaknya Rika. Jadi minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk nyelesain permasalahan dia sama pacarnya, yang mana pacarnya itu adik lu, dan dia di sini tuh sangat ketakutan banget sama lu. Jadi gue sama dia minta nge-push dia untuk bisa lebih berani sama lu dan ngomongin semuanya sama lu. Dan ya itu yang kebenarannya, adik lu emang sering nongkrong nggak jelas sama teman-teman cowoknya dia, sering ikutan nonton trek-trekan liar, dan kemarin hampir ketangkep polisi sob. Lah gua nggak percaya sama kalian. Kalian cuma datang untuk nyakitin adik gua doang kan. Nah di sini lu sayang nggak sama adik lu? Gua sayang sama Ya adik kalau gua. lu sayang sama adik lu, sih lu peduli banget sama adik lu dan lu mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh adik lu. Jangan marahin orang Ya mulu. udah, maksudnya apaan datang di rumah gua bikin ribut kayak gini? Gue juga bukan bikin ribut, tapi dari tadi tuh gaya lu sengak banget sama Dari dia. tadi Dia kita udah perhatiin, jujur, lu dia nggak udah ada sayang sama respon, adik lu, dia udah Iya. tiara Belain adik dia, lu. men. Dia ngerasa dia sudah bener banget untuk ngejaga adiknya, ngasih perhatian sama adiknya, dan dia ngerasa kalau adiknya tidak seperti apa yang kita omongin. Karena kakaknya nggak mau dengerin omongan kita, nggak percaya, kita tunjukin lah rekaman di kamera, kita tunjukin kemarin pengintaian kita sama kakaknya, biar kakaknya tuh lihat tingkah laku adiknya tuh selama ini tuh kayak gimana di luarnya. Oh, kalau apa yang dilakukan adik lu selama ini kayak gini? Jadi bukan semua salah dia tuh. Tapi gua nggak percaya ini. Nggak percaya apa lagi nih adik lu kan? Kalian cuma bikin adik gua sakit aja. Kalau gue mikir adik lu sakit gimana sih lu? Untungnya buat kita apa? Itu Harusnya lu terima kasih sama dia, selama ini dia udah ngejaga adik lu. Biar lo bisa ngingetin adik lo supaya jadi bener lagi, supaya nggak jadi cewek yang kayak gitu. Ya, Yang seharusnya dia lucu jadi gaul, cowoknya, kan? kenapa nggak ngomongin adik gua aja? Ya nggak adik jadi lo nggak baik. bisa dibilangin sama dia. Adik lo Berarti dia gagal lo jadi cowoknya. Lu pengen nggak adik lu kenapa-napa? Ya nggak pengen lah. Ya udah kalau lu gitu nggak mending kepengen, sekarang kita ajak dia ke tempat ya tongkrong udah. Rika aja. Gimana kalau sekarang Biar lu lo yang sama kita ke percaya. tempat tongkrongan adik lu? Bilang. Dan kita terus ngejelasin di situ kalau niat kita di situ cuma untuk ngebantuin hubungan Andra sama Rika, biar kakaknya ini diam dan gak terus marah, emosi, nuduh-nuduh segala macam. Akhirnya kita ajaklah kakaknya. Dan akhirnya kakaknya si Rika ini setuju untuk ikut dengan kita untuk pergi ke tempat tongkrongan adiknya. Ayo geng, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, jalan yuk. Ayo gerak, semua gerak yuk tim. Ya udah sekarang kita mendingan langsung aja ke tempat adik lu, kita lihat apa yang dilakukan oleh adik lu. Ngerti nggak lu? Oke, gue ikutin kalian ya. Ya udah, iya, ntar lu lihat aja deh sendiri gimana adik lu. Awas kalian bohong ya. Gue ajar kalian. Ajar-ajaran, sorry aja nih bro, main ajar-ajaran. Tapi ya kita pun juga nggak takut karena yang kita omongin adalah hal yang benar. Lu jelasin deh nih sama. Mereka lo jangan diem dong, dari tadi kita bilangin lo ambil hati. Dia mah tahu dia emang. Emang selama ini lu emang selalu memonitor adik lu kemana aja dia pergi dan dia sama siapa aja? Ya seenggaknya gue selalu minta kabar dari adik gue. Terus dia bilangnya apa? Les, belajar kelompok gitu Ya sama paling lu? mentok mah dia cuma nongkrong doang sama teman-temannya doang. Oh Nah berarti iya, itu yang lo nggak tahu tongkrongannya dia tuh kayak apa, cara Gue main dia nongkrong kayak aja apa. karena gue selalu didik adik gue Bener, Bang. Nah bener gitu itu loh. ya. dia masih nggak percaya dengan apa yang kita omongin. Dia masih percaya kalau adiknya ini adalah anak baik-baik yang suka rajin belajar dan nabung mungkin. Kita kan udah nggak ada orang tua, jadi gimana? Aku harus keras sama Iya. dia, takutnya dia malah kena pergaulan yang lebih bebas lagi, lebih parah dia rusak. Nah ya sekarang lo lihat nih sekarang pergaulan adik lo tuh kayak gimana yang sebenarnya yang lo tadi nggak percaya. Dan sesampainya di tempat tongkrongan adiknya dia, Nih, bentar lagi lu lihat adik lu, kelakuan adik lu gimana. nah ntar lagi ada adik lu, pasti ada Nah adik tuh lu. lihat pakai topi siapa? Itu siapa? Kita bohong. Tidak kan? Kakak lihat adik lo kayak gitu. Nggak bisa biarin. Mau ngapain lu? Lu mau kemana sih? Jangan keluar. Pakai keluar segala lagi dia. Biar dia marahin. Udah keluar. Adik kabur kan? Adik kabur udah. Udah keluar. Adik kabur kan? Adik kabur udah. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh si Adam. Dari situ gue sama Komo kesel banget karena bakal ngerusak banget rencana, dan bener kan ternyata Rika kaget sama cowok itu kaget ngeliat ada kakaknya di situ. Ya otomatis adiknya langsung cabut alias kabur, gengs. Gak bakal selesai acara. Pak, ayo pindah motor itu, Pak. Tunggu, dia dulu. Lu
ngapain keluar sih? Wah, sepakat lihat kayak Nggak gitu. suka gimana? Suruh pulang dia. Ya tapi lo harus tetap ikutin cara Bener kan kita. lu kata gua Kalau lo ngambil dengan emosi lo sendiri yang ada nggak bakal selesai. Ya Pak, ikutin motornya Pak, ikutin motornya Pak. Aja deh. Nggak harusnya tadi tuh lu samperin dia, ngomong baik-baik sama dia, nasehatin dia. Jadi biar dia juga tahu gitu kalau itu emang benar-benar sayang Lo sama tuh sebagai dia. kakak harus bisa posisi lo tuh bikin adik lo tuh nyaman biar nurut sama lo. Kalau cara lo keras yang ada adik lo bakal ketinggalan seenaknya terus. Jangan kerjaannya nyalain gua terus Kayak makanya. gitu lu Bang. Ayo ngomong. Ternyata gengs, waktu kita ngikutin dia dan kita ada kehilangan jejak motor adiknya ini, ternyata kita dapat kabar dari salah satu kru dari tim Katakan Putus. Panas mau monitor, kejar tuh motor. Hei, dia jatuh, dia jatuh. Wah, di gua tuh. Cepetan. Stop, Papa. Dia memarahi temannya si Rika ini yang ngeboncengin dia di atas motor, bahkan dia sempat pukul-pukulan sama temannya ini. Si Adam ini emang tipikal laki-laki yang nggak bisa jaga emosi. Gue sama Andra langsung bawa Rika ke mobil kru. Bener kan? Tuh kan kalau pakai emosi kayak gini makanya si cowok itu panik bawa motor akhirnya jadi gini dia yang jatuh. Kecelakaan Pak, udah cepet ya Pak. Dia kayak nggak, dia pingsan deh. Gue pun sama Andra udah panik banget karena ngeliat Rika pingsan, Rika udah banyak luka-luka, dan gue pun sama Andra dan sama tim Katakan Putus akhirnya kita nyari klinik terdekat untuk nganter Rika ke sana. Dan sesampainya di rumah sakit pun, Dia kelihatan panik banget sih Adam. Gak apa-apa ya kan? Kayak masih Sih, nunggu Kak? kabar dari dokternya deh. Belum ada Ya, kalau bisa sih dia keluar juga biar kita bisa nanya-nanya tentang situasi adik. Dam, gimana adik lu? Gua Belum sadar sampai sekarang. Tapi kata Dokter dokter bilang apa? itu masih seluruh dulu. Tapi dia nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu yang parah kan? Tadi sih gue liat lecet-lecet aja. ini semua gara-gara lu nih. Tuh kan, lo masih aja bisa nyalah-nyalahin dia. Gara-gara sama lu, adik gua sampai kayak gini. Ya bukan salah dia. Gara-gara lu harusnya datang gara-gara sini lu adik lah. gua. Lu jangan. Ya Boleh. udah. Lu udah bikin adik gua kayak gini. si Adam ini benar-benar kelihatan banget stresnya dia ngeliatin adiknya yang habis tabrakan. Kelihatan banget kalau dia tuh emang benar-benar sayang dengan adiknya, tapi caranya yang salah. Cuman disitu yang gue kecewain adalah dia masih belum bisa nerima posisi kita yang buat niat baik untuk bikin baik hubungan dia, adiknya sama pacarnya ini, sama si Andra. Gue tahu banget gimana yang lu rasain sekarang, emang berat banget buat lu ngeliatin adik lu kayak gini. Adik lu juga lagi dirawat. Ya kita berdoa aja deh semoga adik lu baik-baik. Tapi Iya, dan nggak seenggaknya lu dengan coba deh cara berdoa lo baik-baik kayak sama gini. dia gitu. Lu coba. Ya tapi ini kan gue tau sendiri kan, lo udah sadar kan ini ulah adek lo yang bikin semuanya kayak gini kan. Adek lo yang nggak bisa dibilangin sama dia, dia selama ini selalu Makanya ngajarin adik gua baik-baik aja. Ya Gara-gara itu sama yang lo dia. tahu, itu yang lo. Dia aja nggak bal-balapan. Dia udah sering bilangin adek lo, cuma adek lo nggak bisa Gimana dengar. ceritanya gimana lu? Udah bisa masuk, udah bisa, dia udah agak pulih juga, tapi ya jangan ribut, ini boleh, tapi jangan ribut ya, jangan, karena ini Oh kan ya udah berarti kontrol kita nggak usah emosi terlalu lo. rame aja masuk ke dalam. Ini kita Boleh, bisa tapi boleh yang masuk ke penting dalam ya. Ya udah kita lihat dulu jaga yuk. aja. Berarti geng, si Palos pun juga udah memberikan kabar baik sama kita. Berarti kalau si Rikanya udah sadar, berarti situasi dia udah mulai membaik. Dan di situ gua sama tim Katakan Putus juga masuk ke dalam kamarnya si Rika. Akhirnya kita pun semua masuk buat ngeliat Rika dan supaya nenangin Rika di situ. Nggak, mungkin dia emang lagi butuh waktu istirahat juga kali ya, mungkin jangan terlalu banyak Jangan banyak diajak ngobrol pertanyaan dulu dulu. deh, iya jangan banyak Yang penting pertanyaan sekarang dulu. udah baik-baik aja. Yang penting dianya, nggak apa-apa ya dok ya, bisa dipastikan ya kalau kondisinya Kondisinya aman gimana? semua ya. Dia hanya luka-luka ringan. Oh lu ringan ya, Jadi dia hanya cukup. Dia tadi pingsan dia. oh ini gimana nih Kak? Dan di situ karena dokternya bilang kalau si Rika ini emang butuh istirahat banget, makanya gua, Amanda Mita dan juga sama si Andra keluar dari ruangan tersebut dan kita meninggalkan si Adam sama adiknya di ruangan itu. Gue kayaknya nunggu kondisi Rika pulih dulu deh. Lo tetap yakin buat udah selesai? Iya, udah. Nah, sorry sob, maksudnya lu kan dari kemarin mau minta bantuan sama kita untuk nyelidikin tentang cewek lu gitu. Dan kita juga udah ngumpulin banyak bukti banget tentang apa yang dilakukan oleh cewek lu, dan ternyata sekarang dia ngalamin kecelakaan
Dan emang situasinya juga lagi nggak enak banget untuk diajak ngobrol sekarang. Lu nggak punya keinginan untuk memperbaiki hubungan lu lagi? Kita di sini bukan mau jokin lo untuk selalu kayak ngasih kesalahan cewek lo biar lo putus, sehingga cuma saya kayak lo udah benar-benar pikir belum keputusan yang terbaik buat hubungan lo tuh kayak gimana. Karena kan sekarang situasinya kayak gini kan, mungkin siapa tahu Rikanya nyesal, bakal berubah, mungkin lebih baik, atau abangnya juga mungkin bakal tersentuh hatinya, nggak bakal keras kepala lagi kan. Lo gimana? Kalau menurut gue sih, gue tetap sama pendirian gue. Emang udah nggak punya perasaan sayang lagi atau pengen ngebenerin hubungan lu lagi dengan dia? Enggak deh, kayak gue Lo nggak ngasih kesempatan lagi? Dia tetap dengan prinsipnya dia akan menunggu kesehatannya si Rika ini akan pulih dulu, barulah setelah si Rika pulih, dia akan memutuskan hubungan dia dengan si Rika. Seenggaknya sekarang ini mungkin pembelajaran lu juga sebagai seorang kakak ya. Oke, lu sayang sama dia, tapi seenggaknya lu juga tahu apa yang dilakukan dia di luar rumah, Sob. Lu kan tahu dia Benar, nah Iya, itu. dan lo juga jangan selalu nyalahin orang lain ya buat hubungan lo kakak adik. Lo jangan selalu nyalahin orang lain karena belum tentu juga dia tahu. Dia kan tahunya, seharusnya dia yang jaga. Iya, tapi Iya dia sih. Ya cuma kalau dari adik lo nggak bisa dikasih tahu juga mungkin lu bukan ubah hak dia mindset lagi. lu kali gitu. Oke, dia emang pacarnya cewek lu, pacarnya adik lu, tapi nggak 100% apa yang dilakukan oleh Tanggung adik lu jawab adalah tanggung jawabnya dia. Lo sebagai kakaknya masih tanggung jawab besar buat adik lo. Ya udah sekarang lu salaman deh gitu loh. Udah ya, Ya lu berdua selesai. ini udah mempedulikan satu orang yang lu sayang, berdua, tapi dan orang yang lu sayang itu sekarang lagi Keadaannya lagi kecelakaan. Ya sama-sama berdoa aja deh, semoga yang terbaik buat adik lu ya. Oke ya, coba deh ngobrolin lagi Gue baik-baik cabut sama dulu ya. Dan di situ karena emang keputusan si Andra ini emang sudah bulat banget dan sudah yakin banget, ya nantinya tugas gua, Manda Minta dan juga tim Katakan Putus nantinya akan mikirin momen putus hubungan si Andra sama si Rika. Oke gengs, kita sudah dapat kabar dari si Andra kalau kondisinya si Rika ini udah mulai membaik. Dan sekarang hari ini adalah hari dimana momen mereka putus. Dan gue sama Komo udah janjian sama Andra di kafe. Dan dia tetap yakin dengan keputusannya dia untuk memutuskan hubungan dia dengan si Rika. Nah ini kan semuanya tim udah mempersiapkan untuk lo memutuskan hubungan lo dengan si Rika. Nanti kita sekarang tinggal nunggu kedatangan si Rika doang. Habis itu kita serahin ke lo. Apakah lo emang pengen ngelanjutin hubungan lo sama si Rika lagi, itu haknya lo, atau lo pengen putus ya udah itu haknya juga. lo udah yakin kan sama keputusan lo? Lo udah siapin semuanya? Udah gue siapin semua. Ya udah sekarang berarti kita tinggal nunggu kedatangan si Rikanya aja ya. Ini makanan aja. Klien kita udah datang si target yuk. Oh ya udah siap-siap yuk. Yuk siap-siap yuk. Ya. Klien kita udah datang si target yuk. Oh ya udah siap-siap yuk. Yuk siap-siap yuk. Ya. Si Rikanya sudah masuk ke dalam kafe, tapi si Rika ini barengan sama abangnya. Dan di situ gue ngeliat Oh, jadi pada rame nih di sini. Enggak, gini aja deh. Mungkin lu berdua juga udah tahu kenapa kita bikin momen ini. Dan kita juga sengaja udah ngundang si Rikanya juga, taunya ditemenin sama lu. Kalau menurut gua sih Sob gitu, biar mereka ngobrol dulu deh berdua. Iya. kita kasih waktu buat mereka dulu lah ya. Lu tenang aja. Gue udah paham bos semuanya. Lagian gue udah banyak. Gak pakai emosi-emosi lagi ya. Makasih ya. Gue selalu marah. Ah gitu dong. Dan di situ karena si kakaknya ini juga udah mulai enak bawanya dia, makanya gue minta sama si Adam untuk memberikan waktu untuk si Rika ngobrol berduaan dengan si Andra. Kamu udah tahu kan kalau udah ada tim Katakan Putus? Kita bisa kok cuma jadi temen doang. Mengartikan dirimu di dalam hatiku. Adik lo cerita apa aja, ada nggak yang dia omongin? Kayak dia maunya gimana sih sama si Andra? Dia sih udah ngakuin kalau dia emangnya salah gitu. Emang dia yang susah diomongin sih sama cowoknya. Ternyata cowoknya udah ngerti dia, udah Nah itu. Demi cinta. Dari sana gue ngelihat si Rika ini udah
nangis-nangisan berdua sama si Andra. Dan di situ gue juga dengar kalau si Rika ini tidak pengen diputusin oleh si Andra. Akhirnya yang gue lihat dari situ, Udah lu gak boleh nangis. ya tapi aku gak mau putus, aku masih sayang sama kamu. Ya tapi aku gak mau putus ya. Sayang, aku masih sayang sama kamu. Tapi keputusan aku udah bulat. Aku emang ingin putus. Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu. Kau kan rasa cinta. Aku mau Aku mau putus sama kamu. Aku masih mau putus sama kamu. Kamu jahat. Selamanya. Aku emang gak bisa lagi ngelanjutin. Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu sayang gak sih? Iya, Kamu aku sayang sayang gak sih? sama Kamu sayang gak sih Aku sama sayang sama aku? kamu. Kalau kamu sayang, kamu gak bakal bisa putusin aku kayak gini. Sempurnamu bila bersamaku. Dan di situ tuh si Andrea juga kebingungan untuk nanggepin si Rika ini yang udah nangis banget, gengs. Akhirnya gue minta sama si Adam untuk menenangkan adiknya dia, yang mana adiknya ini emang benar-benar tidak pengen putus. Lo harus sabar dan Aku sayang sama dia, Bang. Aku gak mau putus sama dia. kamu mau nurut apa? Kamu mau nurut Aku apa? sayang sama dia, Bang. Aku gak putus. Aku gak mau putus, Bang. Dengerin dulu. Abang, aku sayang sama dia, Bang. Abang kalau sayang sama Iya, aku aku, tahu. Aku juga sayang sama aja kamu. dong, Bang. Jangan putusin aku. Adik, ini kan hubungan kamu. Semua ada di kamu. Abang kok sama dia sama kayak dia Enggak, sih? bukan gitu. Abang sayang sama kamu, tapi kamu harus lebih dewasa dia. Mungkin dengan kayak gini, kamu nantinya nextnya kamu nggak akan ngulangin hal yang Iya, tapi aku sayang sama dia, Bang. Bukan mau mikirin hubungan aku ke depannya, Rika, tapi aku sekarang sayang sama Rika, dengerin. dia, Bang. Kamu harus sayang sama aku, kamu gak boleh putusin aku kayak Iya, gini. iya, aku Kamu sayang putusin sama sebelah kamu. pihak kalau kayak gini. Iya, tapi kan kita bisa cuma Iya, jadi aku teman sayang doang. sama kamu, aku gak mau Kita bisa temenan jadi doang. sahabat. Aku masih pacaran sama kamu, aku masih hubungan sama kamu. Kamu jahat. Memang kita saling bersama. Ku mengira tulus dalam kata. Nah gini aja deh, ini gengs, kita udah mempersiapkan sebuah momen untuk si Andra dan juga buat si Rika dan juga kakaknya. Akhirnya mereka sekarang lagi ngumpul bertiga, mau gimana kelanjutan hubungan mereka ya mungkin mereka yang nentuin, mereka yang ngejalanin ya. Yang di sini kita udah ngebantuin. Tugas kita udah selesai, ngebantuin Kita hubungan udah mereka. mencari bukti tentang apa aja yang dilakukan oleh si Rika, si Andra juga udah menentukan pilihannya. Berarti kalau Iya. menurut gua sama Damia kasus ini selesai. Oke, kalau gitu gua ke Ricky cabut. Gue dan Mita cabut. Dadah. Egomu rasa ini membuatku mati rasa. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini, setiap kita menjalankan hubungan dengan orang lain, pasti ada yang namanya perbedaan. Dan kalau lu mau hubungan lu berjalan dengan lancar dan bahagia, lu harus bisa menciptakan perbedaan itu menjadi persamaan. Jika kalian berani untuk membuat suatu komitmen, Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gua Komo Ricky di Katakan Putus. Untuk episode kali ini gengs, tadinya gua ngerasa gua bakal sendirian dalam menyelesaikan kasus, tapi ternyata kata si Parlos dan juga kata Maul, gua bakal ditemenin oleh satu orang host baru. Lalu sendirian aja lah. Nah kalau gua sendirian, gua takutnya gua nggak bisa kontrol emosi gua doang gitu loh. Kan ada sih. Nggak, coba deh kak. Kalau dia sendirian. Tadi gue telepon nggak diangkat soalnya. Berarti ada dong yang nemenin gua hari ini. Harusnya. Dan cukup lama gua menunggu, akhirnya Damitanya datang, kita berkenalan. hai. Oh ini host barunya. Halo Komo. Gue yang bakal nemenin lo hari ini, nemenin kalian buat mintain itu kasus-kasus. Mas barunya cantik ya, gue jadi semangat nih. Semangat dong. Hai gengs, hari ini pertama kali gue untuk nge-host di Katakan Putus untuk menyelidiki kasus klien kita hari ini. Dan di situ ternyata si Damitanya juga sudah tahu tentang apa masalah dari klien baru kita untuk episode kali ini. Kamu tentang apa sih? Ya sebenarnya sih karena
si cowoknya ini ngerasa dia suka sama sifat ceweknya. Sebenarnya kayak udah dari awal dia kurang nyaman, kurang nggak dihargain sama sikap ceweknya yang terlalu tebar pesona katanya sama cewek-cewek lain. Cuma kita kan nggak tahu benernya gimana kan. Nah, si kliennya mana emang? Oh, belum datang juga? Tadi sih bilangnya di jalan. Bentar lagi kayaknya. Halo, Devita. Halo, Komo. Andra. Sini duduk. Halo, nama gue Andra. Gue punya pacar namanya Rika. Gue minta bantuan tim Katakan Putus untuk putus sama Rika. Karena gue udah mulai gak suka dengan sikapnya Rika yang susah diatur, serta pergaulannya yang dekat dengan cowok-cowok motor. Jadi gini, cewek gue itu gak ngehargain gue. Oke. Gak ngehargainnya tuh. Contohnya? Dia tuh suka gimana ya, lenje-lenje gitu sama cowok lain gitu. Main rangkul-rangkul gitu. Lenje-lenje ini gimana? Tapi emang mungkin dia sifatnya gitu nggak sih? Kan ada juga cewek yang lenje gitu yang kayak emang manja sifatnya. Gue itu udah 6 bulan sama dia. Oh, udah 6 bulan pacaran? Iya, benar, udah 6 bulan. Terus dari awal itu dia asalnya baik ke gue. Terus dia nembak gue kan. Dia nembak lo? Oh my god. Oke dong ya. Oke. Dari situ kita udah sempat ngobrol-ngobrol dengan si Andra. Kalau permasalahannya ini adalah si Rika ini tidak menghargai si Andra. Dan di situ gue masih belum bisa percaya dengan omongannya si Andra ini karena gue belum melihat saksi, gue belum melihat buktinya. Lo udah lihat langsung gitu gerak-gerik dia tiap sama lo dia genit sama cowok lain atau lenje-lenjenya tuh beda. Nah, keseharian dari cewek lu ini gimana? Apakah emang dia anak gaul yang punya banyak temen, yang easy going kemana-mana juga nyantai gitu? Iya, Gimana? Punya banyak temen sih. Di situ gue sempat tanya sama si Andra kenapa tidak lu aja selesaiin sendiri masa lalu ini. Dan ternyata dia bilang, gue takut sama kakaknya. Takut sama kakaknya maksudnya? Iya, gue pernah ada masalah kecil gitu sama cewek gue sih sebenarnya. terus kakaknya ikut campur? Iya, kakaknya ikut campur. Cewek gue minta bantuin ngerjain PR kan, tapi gue lagi sibuk. Cewek gue itu langsung nangis gitu ya. Gara-gara gue nggak bisa ngerjain PR dia. Terus langsung lapor abangnya kan. Abangnya langsung main SMS aja ke gue. Ngancem-ngancem lo gitu. Ini ada SMS-nya gue. Coba. dia sempat ngobrol sama gua pada waktu itu. Dia pernah punya masalah dengan si Rika. Dan dengan frontal kakaknya ini mengirim SMS sama si Andra dengan bentuk sedikit ada ancaman, gengs. Mas coba lihat SMS-nya kayak gini. Awas kalau lu bikin adek gua nangis lagi, lu bakal urusan sama gua. Kakaknya jadi juga sih, gue jadi dia juga. Jadi kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh kakaknya si Rika ini sangat wajar banget. Tapi di sini yang nggak wajar itu adalah ketakutan dari klien kita yang namanya si Andra ini. Alasan lu untuk mengundang tim Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan lu karena lu juga takut dengan kakaknya. Iya benar. Lo sebenarnya maunya gimana emang? Gue maunya putus sama dia, tapi Putus. Lu cupu banget sih, udah lu aja nyelesain masalah sendiri. Gua ngelihat kalau si Andra ini emang maaf aja nih gengs, dia adalah seorang laki-laki yang rada kurang bisa menentukan sikap, laki-laki yang kurang tegas. Mungkin karena lo terlihat lenje di depan dia kali, jadi bisa seenaknya sama. Iya, lu sih. Oh mungkin jadi jadi kebalik ya. Nah, sekarang di mana cewek lu itu? Gimana? Coba telepon. Kira dari situ gue nyuruh si Andra untuk nelpon Rika dan nanya keberadaan Rika di mana. halo, Rika lagi di mana? Lagi di mana? Ya, lagi nongkrong sama teman-teman aku. Cuma biasa bawang. Apa bang? Oh, dia lagi nongkrong. Biasa. Di jalan mana? Halo? Di tempat biasa gue tahu. Oh tahu. Halo, masih lama nggak di situ? Ya, agak lama sih, masih agak lama. Aku kenapa ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini rada kebalik sih gengs. Klien kita adalah cowok, pasangannya yang cewek, yang mana cewek ini suka nongkrong. Nah, ini kalau misalnya nih, kalau gua cuman nanya-nanya aja sama lu, kalau nantinya akan ngelapor sama kakaknya juga, terus kakaknya ngelabrak lu takut nggak sama kakaknya?
Enggak kan? Apalagi bawa-bawa kayak. Lah gue enak aja ada gue. Bukan pukul. Jadi dia benar-benar tidak tahu lagi mau harus berbuat apa dengan pasangannya si Rika ini karena ketakutan dia tadi sama kakaknya. Akhirnya kita langsung sama Komo dan sama tim untuk datang langsung ke tempat tongkrongannya Rika. Lo kenal nggak sama teman-teman dia yang ini? Gue sih enggak kenal. Oh, setelah pacaran nggak pernah dikenalin sama teman-teman nongkrongnya? Enggak gitu. Kenapa? Tapi ya gitu, gue nggak kurang seret sama temen-temennya. Ntar Emang lo yang nggak mau berbaur? Enggak, maksudnya kurang seretnya di sini adalah karena dia nggak ngenalin elu sama teman-temannya atau emang elunya yang nggak mau dikenalin sama teman-temannya? Emang dia nggak kenalin sama temen-temennya dan emang gue ngelihatnya juga udah nggak. Dan lo emang nggak mau berbaur juga? Iya. Tapi gue Bentar. Abangnya nelpon lagi. Coba nggak jangan. Halo? Itu di mana? Iya bang, bentar bang. Ini juga. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Halo? Halo, ya. Udah dari itu nggak diangkat sama Rika? Iya, gue nggak tahu. Ntar. Ini gue lagi mau nyamperin Rika bang. Ntar gue suruh pulang. Iya. Di situ si Andranya sangat ketakutan banget angkat telepon dari kakaknya si Rika ini. Andra disangka kakaknya kalau selama ini tuh Rika pergi selalu pergi pulang lama nggak jelas main kemana tuh sama si Andra. Ya ini lu kenapa ini emang sering kayak gini terjadi misalnya Iya, kayak bisa emang. dia udah telat pulang, abangnya Iya. pasti ngubungin lo. Abangnya pasti ngubungin gue. Separah apa sih sebenarnya abangnya itu ngomong sama lo atau nggak ultimatum tentang hubungan lo sama si Rika, misalnya kayak cuma pernah nyamperin lo terus nonjokin lo atau Iya, gitu. Pernah. Ya dianya juga nggak berani juga untuk Ya ngomong sama sih, kakaknya makanya gitu. itu jadi susah, Ya gue jadi udah. lebih bingung. Dan setelah gue sampai di tempat nongkrongannya dia, ternyata dia itu nongkrongnya di warung dan sama cowok-cowok motor. Gua kaget banget. Lu tuh sampai gue lihat. Oh itu cewek lo. Kayak gitu. Itu dia cewek lo. Gua nggak nyangka seorang perempuan anak SMA nongkrong di warung, gengs. Dan disitu gue kaget banget, gue ngerasa sebagai cewek, gue pertama kali ngeliat cewek yang mainnya di lingkungan seperti itu. Oh my god, Oh lo, yaudah gue sekarang gini aja deh. Lu kan emang nyamperin dia. Lu coba ajak dia pulang karena abangnya juga udah nyuruh dia untuk pulang. Coba lo ngomong baik-baik dulu ya. Akhirnya gua membiarkan si Andra ini turun dari mobil. Dan akhirnya di situ Hai sayang. Ayo pulang. Oh itu tuh ceweknya tuh. tapi Dia kayak lagi dia ngomong. ngobrol berdua. Abang kamu tadi nelfon aku tahu. Terus dia nyariin kamu. Udah, Ya, ayo pulang. nggak mau. Aku udah janjikan sama teman-teman dari tadi udah asik di sini sayang. Sini deh kamu duduk sini. Tapi yang gua lihat sama Damita di sini si Rikanya nggak mau dibilangin oleh si Andra, malah dia mencoba untuk ngelawan si Andra. Dan yang gue lihat respon dari Rika nggak mau dengerin apa kata Andra dan dia malah berantem berdebat. Aku nggak enak dong sama teman-teman aku. Aku udah janji sayang. Kok kamu gitu sih? Kok kamu gitu? Kayak tambahan kalau si Rika ini tidak pengen diganggu oleh si Andra. Dan gak lama dari situ datanglah. Hai Don. Gila, cepika-cepiki emang cowok. Oke, cepika-cepiki itu buat zaman sekarang sangat biasa banget. Tapi ini masih sekolah, geng. Enggak, maksudnya mungkin emang si Beda ceweknya depan. ini emang akrab dengan semua orang kali ya gitu. Jadi ya memang- bisa juga emang tipenya friendly banget. Cuman se-friendly-friendlynya dia harus menghargain sikap cowoknya lah. Di situ ada cowoknya dan gak sakrab itu juga sih menurut gue. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gua Komo Rikidi, katakan putus. Untuk episode kali ini gengs, tadinya gua ngerasa gua bakal sendirian dalam menyelesaikan kasus, tapi ternyata kata si Parlos dan juga kata Maul, gua bakal ditemenin oleh satu orang host baru. Lalu sendirian aja lah. Nah kalau gua sendirian, gua takutnya gua nggak bisa kontrol emosi gua doang gitu loh. Kan ada sih. Nggak, coba deh kak. Kalau dia sendirian. Tadi gue telepon nggak diangkat soalnya. Berarti ada dong yang nemenin gua hari ini. Dan cukup lama gua menunggu, akhirnya Damitanya datang, kita berkenalan. Hai. Oh ini host barunya. Halo Komo. Gue yang bakal nemenin lo hari ini, nemenin kalian buat
mintain itu kasus-kasus. Mas barunya cantik ya, gue jadi semangat nih. Semangat dong. Hai gengs, hari ini pertama kali gue untuk nge-host di Katakan Putus untuk menyelidiki kasus klien kita hari ini. Dan di situ ternyata si Damitanya juga sudah tahu tentang apa masalah dari klien baru kita untuk episode kali ini. Emang tentang apa sih? Ya sebenarnya sih karena si cowoknya ini ngerasa dia suka sama sifat ceweknya. Sebenarnya kayak udah dari awal dia kurang nyaman, kurang nggak dihargain sama sikap ceweknya yang terlalu tebar pesona katanya sama cewek-cewek lain. Cuma kita kan nggak tahu benernya gimana kan. Nah, si kliennya mana emang? Oh, belum datang juga? Tadi sih bilangnya di jalan. Bentar lagi kayaknya. Halo, Devita. Halo, Komo. Andra. Sini duduk. Halo, nama gue Andra. Gue punya pacar namanya Rika. Gue minta bantuan tim Katakan Putus untuk putus sama Rika. Karena gue udah mulai gak suka dengan sikapnya Rika yang susah diatur, serta pergaulannya yang dekat dengan cowok-cowok motor. Jadi gini, cewek gue itu gak ngehargain gue. Oke. Gak ngehargainnya tuh. Contohnya? Dia tuh suka gimana ya, lenje-lenje gitu sama cowok lain gitu. Main rangkul-rangkul gitu. Lenje-lenje ini gimana? Tapi emang mungkin dia sifatnya gitu nggak sih? Kan ada juga cewek yang lenje gitu yang kayak emang manja sifatnya. Gue itu udah 6 bulan sama dia. Oh, udah 6 bulan pacaran? Iya bener, udah 6 bulan. Terus? Nah, dari awal itu dia asalnya baik ke gue. Terus dia nembak gue kan. Dia nembak lo? Oh my god. Oke dong ya. Oke. Dari situ kita udah sempat ngobrol-ngobrol dengan si Andra. Kalau permasalahannya ini adalah si Rika ini tidak menghargai si Andra. Dan di situ gue masih belum bisa percaya dengan omongannya si Andra ini karena gue belum melihat saksi, gue belum melihat buktinya. Oh, udah lihat langsung gitu gerak-gerik dia tiap sama lo dia genit sama cowok lain atau lenje-lenjenya tuh beda. Nah, keseharian dari cewek lu ini gimana? Apakah emang dia anak gaul yang punya banyak temen, yang easy going kemana-mana juga nyantai gitu? Iya, Gimana? Punya banyak temen sih. Di situ gue sempat tanya sama si Andra kenapa tidak elu aja selesaiin sendiri masa lalu ini. Dan ternyata dia bilang Gue takut sama kakaknya. Takut sama kakaknya maksudnya? Iya, gue pernah ada masalah kecil gitu sama cewek gue sih sebenarnya. terus kakaknya ikut campur. Iya, kakaknya ikut campur. Cewek gue minta bantuin ngerjain PR kan, tapi gue lagi sibuk. Cewek gue itu langsung nangis gitu ya. Gara-gara gue nggak bisa ngerjain PR dia. Terus langsung lapor abangnya kan. Abangnya langsung main SMS aja ke gue. Ngancem-ngancem lo gitu. Ini ada SMS-nya gue. Coba ya. dia sempat ngobrol sama gua pada waktu itu dia pernah punya masalah dengan si Rika dan dengan frontal kakaknya ini mengirim SMS sama si Andra dengan bentuk sedikit ada ancaman, gengs. Mas coba lihat SMS-nya kayak gini. Awas kalau lu bikin adek gua nangis lagi, lu bakal urusan sama gua. Kakaknya jadi juga sih, gue jadi dia juga. Jadi kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh kakaknya si Rika ini sangat wajar banget. Tapi di sini yang nggak wajar itu adalah ketakutan dari klien kita yang namanya si Andra ini. Alasan lu untuk mengundang tim Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan lu karena lu juga takut dengan kakaknya. Iya benar. Lo sebenarnya maunya gimana emang? Gue maunya putus sama dia, tapi Putus. Lu cupu banget sih, udah lu aja nyelesain masalah sendiri. Lu lagi. Gua ngelihat kalau si Andra ini emang maaf aja nih, gengs. Dia adalah seorang laki-laki yang rada kurang bisa menentukan sikap, laki-laki yang kurang tegas. Mungkin karena lo terlihat lenje di depan dia kali, jadi bisa seenaknya sama. Iya, lu sih. Oh mungkin jadi cewek, jadi kebalik ya. Nah, sekarang di mana cewek lu itu? Gimana? Coba telepon. Kira dari situ gue nyuruh si Andra untuk nelpon Rika dan nanya keberadaan Rika di mana. halo, Rika lagi di mana? Lagi di mana? Ya, lagi nongkrong sama teman-teman aku. Sama biasa bang. Kenapa bang? Oh, dia lagi nongkrong. Gimana sih? Biasa. Di jalan mana? Halo? Di tempat biasa gue tahu. Oh tahu. Halo, masih lama nggak di situ? Ya, agak lama sih, masih agak lama. Aku kenapa ya?
Oh ya udah nggak apa-apa. Ini rada kebalik sih, gengs. Klien kita adalah cowok, pasangannya yang cewek, yang mana cewek ini suka nongkrong. Nah ini kalau misalnya nih, kalau gua cuman nanya-nanya aja sama lu, kalau nantinya akan ngelapor sama KKI juga, terus kakaknya ngelabrak lu takut nggak sama KKI? Enggak kan? KKI bawa-bawa kayak Lah gue enak aja ada gue. Tukang pukul. Jadi dia benar-benar tidak tahu lagi mau harus berbuat apa dengan pasangannya si Rika ini karena ketakutan dia tadi sama kakaknya. Akhirnya kita langsung sama Komo dan sama tim untuk datang langsung ke tempat tongkrongannya Rika. Lo kenal nggak sama teman-teman yang ini? Gue sih Enggak. enggak kenal. Oh, setelah pacaran nggak pernah dikenalin sama teman-teman nongkrongnya? Enggak gitu. Kenapa? Tapi ya gitu gue nggak kurang seret sama temen-temennya. Ntar Oh, yang emang lo yang nggak mau berbaur? Enggak, maksudnya kurang seretnya di sini adalah karena dia nggak ngenalin elu sama teman-temannya atau emang elunya yang nggak mau dikenalin sama teman-temannya? Emang dia nggak kenalin sama temen-temennya dan emang gue ngelihatnya juga udah nggak Dan seret. lo emang nggak mau berbaur juga? Iya. Tapi terus Bentar. Abangnya nelpon lagi. Coba nggak jangan gue penasaran. Halo? Ini di mana? Iya bang, bentar bang. Ini juga. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Halo? Halo, ya. Udah dari itu udah diangkat sama Rika. Iya, gue nggak tahu. Ntar ini gue lagi mau nyamperin Rika bang. Ntar gue suruh pulang. Iya. Di situ si Andranya sangat ketakutan banget angkat telepon dari kakaknya si Rika ini. Andra disangka kakaknya kalau selama ini tuh Rika pergi selalu pergi pulang lama nggak jelas main kemana tuh sama si Andra. Ya ini lu